wafat, diperlihatkan padanya tempatnya kelak setiap pagi dan sore. Jika ia penduduk surga, maka diperlihatkan bahwa ia penduduk surga. Jika ia penduduk neraka, maka diperlihatkan bahwa ia penduduk neraka. Dan dikatakan padanya, inilah tempatmu, demikian hingga kau dibangkitkan Allah di hari kiamat. Sahih Bukhari. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika kita kaji secara syariatnya, seolah-olah kejadian itu nanti ketika badan kita telah mati. Yakni sungguh jika di antara kalian telah wafat. Kalau syariat kan memahami wafat itu kan matinya badan. Diperlihatkan padanya tempatnya kelak setiap pagi dan sore. Mayat itu akan bisa melihat suasana pagi dan suasana sore. Jika ia penduduk surga, maka diperlihatkan bahwa ia penduduk surga. Jika ia penduduk neraka, maka diperlihatkan bahwa ia penduduk neraka. Dan dikatakan padanya, inilah tempatmu, demikian hingga kau dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat. Sekarang kita logikakan. Sungguh jika di antara kalian telah wafat. Nah, kalau manusia wafat itu diperlihatkan padanya tempatnya kelak setiap pagi dan sore. Apakah mungkin manusia yang sudah wafat, yang sudah meninggal, yang sudah mati badannya bisa melihat pagi dan sore? Secara logika, apakah kita bisa melihat pagi dan sore bila kita sudah mati badannya? Logika ilustrasinya begini. Ketika Anda tidur nyenyaknya, ketika Anda habis sholat subuh tidur lagi, serontak Anda terbangun, terbata-bata melihat, oh ini sudah sore apa pagi. Ketika Anda terbangun seolah-olah seperti sore, padahal masih pagi. Nah, jadi hakikatnya orang tidur saja tidak tahu pagi dan sore, apalagi orang yang sudah wafat. Ini hakikatnya di sisi Allah. Coba hayati, coba sadari, apakah mungkin mayat bisa menyaksikan keadaan pagi dan keadaan sore, sementara kita sendiri saja belum mati ketika kita tidur tidak sadar bahwa waktu itu pagi atau sore. Kita tidak menyadarinya di dalam tidur kita, apalagi jika kita sudah mati. Ini kajian secara hakikatnya. Jadi hadis Nabi ini pun juga mengandung arti syariat, yakni angan-angan manusia, dan arti yang hakikatnya, arti yang sebenar-benarnya. Sama Al-Quran dan Al-Hadis pun ada arti secara yang tertulis dan arti yang tersirat, yang tersembunyi, yang terrahasia di dalam rahasia. Jadi manakah mungkin kita tahu bila kita sudah wafat akan keadaan pagi dan sore, sementara ketika kita tidur masih hidup kita tidak tahu di dalam tidur kita itu pagi atau sore keadaannya. Kadang kita kaget, loh sudah sore, loh sudah pagi, terlambat kerja. Kalau kita menyadari bahwa ada pagi dan sore ketika kita tertidur, kan kita tak mungkin terlambat. Nah, inilah bukti nyatanya bahwa bagaimana mungkin orang yang wafat itu bisa melihat pagi dan sore. Ini
kajian hakikatnya. Jika ia penduduk surga, maka ia diperlihatkan bahwa ia penduduk surga. Dan jika ia penduduk neraka, maka diperlihatkan pula bahwa ia penduduk neraka di dalam pagi dan sore itu. Maknanya apa? Mayat yang berjalan inilah yang dimaksud itu semua. Kita yang belum bertuhan inilah yang dimaksud ini semua. Jadi bukan mayat-mayat yang sudah dipendam di dalam kuburan yang dohir itu. Akan tetapi mayat jiwa yang mati kita sendirilah yang sudah dikubur di dalam tanah yang badan yang dari tanah ini dikubur di dalamnya, diperlihatkan pagi dan sore bila di dalam hati kita sudah beriman hanya Allah Tuhannya, hanya Allah yang wujud, hanya Allah yang hidup, hanya Allah yang berkuasa, hanya Allah yang bisa mengkehendakkan daya upaya makhluknya, maka ia sudah tahu tempatnya bahwa ia adalah penduduk surga, baik pagi ataupun sore dan meliputi hari-harinya. Akan tetapi orang yang wafat itu, ini kajian hakikatnya, orang yang mati hatinya di dalam bertuhan, yang mana Allahnya masih gaib, Allahnya masih tiada, yang wujud menjadi Tuhan di dalam hatinya masih hawa nafsunya, masih syaitannya. Berarti manusianya berkumpul dengan iblis dan setan yang selalu mensekutukan Allah dengan dirinya. Inilah yang dimaknai ahli neraka. Bagi siapa? Ciri-cirinya bagaimana ahli neraka itu? Ciri-ciri ahli neraka itu adalah ketika di hati kita menyangka bahwa diri kitalah yang paling wujud daripada wujudnya Allah. Ahli neraka itu adalah kita menyangka bahwa diri kitalah yang hidup daripada hidupnya Allah. Diri kitalah yang urip daripada uripe Allah. Diri kitalah yang berkuasa daripada kuasa Allah. Diri kitalah yang punya kehendak daripada kehendak Allah. Inilah tanda-tanda ahli neraka. Yang mana iblis dan setan itu selamanya tidak rela, tidak ridho bila dirinya bersujud kepada Adam. Yakni tidak rela, tidak ridho bila iblis dan setan ini serta hawa nafsu kita sendiri bila kita dikatakan tidak ada, itu kita tidak rela, tidak ridho. Bila kita disebut tidak wujud, inilah tanda-tanda ahli neraka itu. Karena Allahnya tidak wujud baginya, karena Allahnya tidak nyata baginya, karena pencipta diri manusianya tidak nyata atas ciptaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi diceritakan di dalam alam barzah itu, di dalam alam penantian itu, manusia ada yang diazab, ada yang disiksa. Mereka membutuhkan doa-doa keluarganya. Mereka mengharap-harap doa-doa keluarganya. Keluarganya pun memvonis. Manusia yang ditinggalkannya pun memvonis. Pasti memvonis bahwa orang yang wafat, bahwa keluarganya yang wafat itu nanti bakal diazab di dalam kuburan. Pasti disiksa di dalam azab kuburan tanah itu. Pasti semua keluarganya mengira demikian.
Pasti bila ada keluarga yang mati, kita di dalam hati kita yang terdalam pasti mengira bahwa orang yang mati itu nanti akan disiksa, diazab oleh Allah di dalam kuburannya. Apa buktinya? Itu semua buktinya kita mengadakan tahlilan, kita mengadakan tasyakuran, kita mengadakan kumpulan-kumpulan mengirim doa kepada mayat. Itulah tandanya bahwa kita selama ini mengira mereka membutuhkan doa-doa kita, membutuhkan bekal-bekal dari kita. Itulah makna bahwa kita selama ini menuduh orang yang sudah wafat, orang yang sudah meninggal bakal pasti diazab, disiksa di dalam kuburan. Ini pemahaman alam barzah secara syariatnya. Anggapan kita selama ini kepada orang-orang yang sudah meninggal itu sebenarnya salah. Salah tuduh, salah alamat. Bagaimana mungkin Anda tahu bahwa orang yang meninggal itu butuh doa-doa kita? Logika begini. Ketika kita mengirimkan doa kepada orang-orang yang sudah meninggal, kira-kira kita sudah tahu tempatnya apa tidak? Bila kita tidak tahu tempatnya, ya mana mungkin bisa sampai doa-doa kita. Bila kita tidak tahu alamat tempatnya, ia dipenjara dan dihukum serta diazab sesuai prasangka kita selama ini. Mestinya wajib kita tahu alamatnya, di mana rohnya disiksa, di mana rohnya diazab, di mana rohnya terpanasi oleh api-api anar. Kalau ingin kita mengetahui alamat di mana mereka berada, ya kenalilah Tuhanmu yang mewujudkanmu dan yang mewujudkan orang-orang yang sudah wafat itu. Karena mereka sudah kembali di sisi Allah. Ketika kita mengirimkan doa, ya tentunya kita sudah kenal Allah dulu, tahu Allah dulu, maka kita akan bertemu di sisi Allah dengan orang-orang yang sudah wafat, dengan orang-orang yang sudah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Digambarkanlah di alam barzah itu orang-orang di kuburan itu sama-sama duduk-duduk di kuburannya, menanti keluarganya, menanti doa-doa kiriman keluarganya, digambarkan oleh imajinasi kasyaf mukasyafah manusianya seperti itu. Karena itu alam goib, tersingkapnya goibnya makhluk masih alam makhluk. Nah, inilah cerita tentang syariatnya. Saat inilah kita unggah babakan hakikatnya alam barzah itu bagaimana. Alhamdulillah telah sampailah kepada keterangan yang inti dari pertanyaan saudara kita Cik Ali dari Malaysia. Hakikatnya alam barzah itu apa dan bagaimana serta kapan terjadinya? Hakikatnya alam barzah, alam penantian, alam menunggu sampai hari kiamat serta hari kebangkitan datang. Saat itu menurut hakikatnya di sisi Allah ya sekarang. Bagi orang-orang yang di dalam jiwanya Allah masih gaib, yang di dalam jiwanya Allah tiada,
yang di dalam jiwanya Allah ora nyata, yang di dalam jiwanya yang wujud hanya dirinya sendiri, yang di dalam jiwanya yang hidup hanya diri manusianya sendiri, yang di dalam jiwanya yang berkuasa masih diri manusianya. Itulah yang dimaksud alam kubur, alam penantian, jiwa yang mati dipendam, dikubur di dalam tanah yang badan yang dari tanah ini. Jadi sebenarnya yang menanti-nanti doa-doa itu bukan mayat yang di kuburan. Ini kita mengunggah di dalam sudut hakikatnya. Yang menunggu rahmat-rahmat itu adalah diri kita ketika kita belum bertuhan. Di dalam hati kita, kita yang wujud. Di dalam hati kita, kita yang hidup. Badan ini milik kita. Ketika kita diazab oleh Allah dengan berbagai macam kebutuhan-kebutuhan, ketika kita membutuhkan keinginan-keinginan, cita-cita, pasti kita berharap-harap berdoa kepada Allah, minta diijabahi doanya, minta direstui doa-doanya, minta dikabulkan doa-doanya. Karena kita selama ini ahli kubur, menunggu rahmatnya Allah, menunggu terkabulnya doa-doa kita dari Allah. Jadi yang menunggu rahmat, jadi yang menunggu kebaikan di alam kubur ini siapa? Orang yang ada di dalam tanah, apa orang yang masih belum bertuhan di hatinya? Inilah alam barzah itu. Jadi manusia menanti-nanti kebaikan atau kiriman dari yang mendoakan. Ini babakan hakikatnya begini. Manusia pada berlomba-lomba berdoa meminta kepada Allah agar dibebaskan dari kesulitannya, agar dibebaskan dari kemiskinannya, agar dibebaskan dari masalah-masalah yang membelitnya, agar dibebaskan dari hutang-hutangnya, agar dibebaskan dari musuh-musuhnya, agar dibebaskan dari penyakit-penyakitnya. Inilah doa-doa kita selama ini. Inilah bukti bahwa kita ini ahli kubur yang mengharap rahmatnya Allah. Karena kita belum bertuhan, ya jauh dari rahmatnya Allah. Kita hanya berharap-harap saja, berharap-harap dengan dusta kepada rahmatnya Allah selama ini. Karena yang jadi Tuhan masih diri kita sendiri. Berarti kitalah saat ini menunggu rahmatnya Allah, menunggu kiriman rezeki dari Allah, menunggu kenikmatan dari Allah, karena kita di dalam kuburan-kuburan badan ini. Jadi apa yang di dalam hadis dan Al-Quran itu sejatinya gambaran hati, keadaan hati kita selama ini. Gambarannya begitu. Berhubung manusia, berhubung orang-orang yang masih getol memegang syariat-syariat kemanusiaannya, yang memahaminya dengan syariatnya, yang memahaminya seolah-olah itu semua perjalanan-perjalanan itu perjalanannya badan. Karena iman kita masih kepada badan. Karena badanlah yang bisa berlaku apa-apa selama ini seperti Tuhan. Kita tidak bisa menerobos siapa di balik badan ini, siapa di balik
yang menciptakan badan ini. Jadi yang dimaknai alam barzah itu ya sekarang bagi orang-orang yang belum bertuhan di hatinya, diazab dan disiksa di dalam kuburannya. Kematian di sisi Allah, matinya jiwa. Kemudian setelah jiwanya mati karena tidak bertuhankan Allah, karena Allahnya masih gaib, dipendamlah oleh Allah, dikuburlah oleh Allah jiwa-jiwa yang mati ini di dalam badannya, batu nisannya, kepala dan kakinya. Kemudian diazablah di dalamnya karena ia ahli neraka, karena ia mensekutukan Allah dengan dirinya. Jadi kita selama ini penuh dengan penantian-penantian datangnya kiriman rahmat dari Allah, datangnya kiriman rezeki dari Allah. Itulah gambaran-gambaran kita selama ini mengirim doa kepada mayat yang sudah meninggal. Bagaimana mungkin orang yang sudah meninggal bisa kita kirimi? Wong sudah tidak ada. Orang tidur saja, ketika kita tidur kita dikasih makanan, dikasih minuman yang serba lezat, dikasih pakaian yang serba indah di samping kita, tapi kita masih tidur. Apa kira-kira kita ingat? Apa kira-kira kita menyadari bahwa di sebelah saya ada makanan minuman yang lezat, pakaian-pakaian yang indah ketika saya tidur? Kan tidak mengerti. Apalagi orang-orang yang sudah mati, mana mungkin bisa tahu. Nah, jadi makna dari syariat itu, makna dari cerita-cerita yang telah kita dengar selama ini, hakikatnya demikian. Karena semua cerita yang ada di dalam syariat itulah cermin dari akhiratnya, cermin dari hakikatnya, yakni cermin hati kita sendiri selama ini. Jadi bagi kita yang di dalam hati kita belum mentuhankan Allah, maknanya Allahnya masih gaib, cepat-cepatlah hijrah dari alam kegelapan, dari lembah dosa, dari lembah nerakanya iblis dan setan, dari panasnya hawa nafsu, hijrah menuju kepada Allah agar kita menjadi penduduk surga. Jadi ketika orang-orang yang sudah beriman kepada Allah ya tidak akan mengharap-harapkan kiriman lagi. Karena manusia yang sudah nyata Allahnya, sudah nyata uripe Allahnya, sudah nyata kekuasaan Allahnya, sudah menyadari karena Allah lah yang maha menyukupinya. Bahwa dirinya bukan apa-apa dan dirinya bukan siapa-siapa. Hanya Allah lah yang menjadi sandaranku. Jadi bagi orang-orang yang beriman, sudah nyata Allahnya, innal awliya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya para kekasih Allah itu tiada rasa takut dan pula tidak bersedih hatinya karena Allah sudah wujud baginya, karena Allah sudah hidup baginya, karena Allah sudah nyata baginya, karena Allah sudah berkuasa atas dirinya daripada dirinya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah sekilas tentang hakikat alam barzah itu. Semoga saya dan kita semua dibukakan pintu kesadaran kita, pintu hati kita, kematian hati kita segera dibangkitkan oleh Allah di hari kebangkitan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri, mari kita berlindung kepada Allah membaca sholawat zalimin daf'ul bala.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا مجيب الدعوات، اللهم يا رافع الدرجات، اللهم يا محل المشكلات، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا كافي المهمات، اللهم يا دافع البليات، اللهم اختم لنا بالإيمان، اللهم اختم لنا بالإسلام بجاه سيد المرسلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آخر كلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.